Siap, matiin lampu, selimutan ya. Ini cerita pocong keliling jam 00.13. Durasinya sekitar 20 menit kalau dibacain pelan-pelan. Pocong keliling jam 00.13 RT 04 di kampung Lumajang itu ada aturan nggak tertulis. Jam 00.00 sampai 00.30 jangan keluar rumah. Katanya, itu jamnya Pak RT keliling. Dulu aku kira cuma buat nakut-nakutin anak kecil biar cepet tidur. Sampai aku ngalamin sendiri. Namaku Dita. Aku baru pindah ke rumah kontrakan di ujung gang. Rumahnya murah, tapi kata tetangga anginnya kencengnya. Aku nggak ngeh maksudnya apa. Malam pertama, jam 23.55 listrik padam. Cuma lampu jalan yang nyala redup. Ibu kontrakan bilang, "Neduk, tidur sana. Jangan intip jendela ya jam 12. Aku ketawa. "Ah, masa iya bu? Jam 00.10. Aku nggak bisa tidur. Panas." Iseng aku buka tirai dikit dan melihat dari ujung gang ada bayangan putih loncat-loncat. Pelan. Tep, tep, tep. Bukan orang jalan. Loncat. Kedua kakinya diikat kain kafan. Itu pocong. Tingginya hampir nyentuh kabel listrik. Kepalanya nengok ke kiri kanan, kayak lagi nyari sesuatu. Yang bikin bulu kuduku berdiri. Di punggungnya ada tulisan kabel putih. RT 04. Aku langsung nutup tirai. Jantung deg-degan. Halusinasi. Halusinasi. Tiba-tiba, tok-tok di pintu depan. Suara berat. Serak. Setoran. Iuran ronda. Aku diam. Gak berani jawab. Tok-tok lagi. Lebih keras. Yang belum bayar, saya catat. Terus suara loncatannya pindah ke samping rumah. Tep. Berhenti pas di jendela kamarku. Kain gorden gerak sendiri. Kayak ada yang megang dari luar. Terus terdengar suara bisik tepat di kupingku. Padahal aku 2 meter dari jendela. "Dita, kamu anak baru ya? Belum kenalan." Aku teriak. Lari ke kamar mandi, kunci pintu. 10 menit kemudian, suara itu hilang. Ganti suara ayam berkokok. Pas pagi, aku cerita ke Bu RT. Beliau mukanya langsung pucat. "Jam 00.13 ya, Du." Aku ngangguk. 2 tahun lalu, Pak RT kita meninggal pas lagi ronda jam 00.13. Jantung. Katanya arwahnya gak tenang karena iuran warga masih banyak yang nunggak. Jadi, tiap malam Jumat, Kliwon dia keliling. Nagih. Aku merinding. "Terus kalau dibuka pintunya gimana, Bu?" Bung RT bisik. Yang buka 3 hari kemudian ikut keliling sama dia. Jadi, wakil RT. Sejak itu, tiap jam 23.59, aku udah doa, tutup semua jendela, dan taruh sapu di belakang pintu. Katanya, pocong takut sama sapu. Tapi 2 minggu lalu, tetangga sebelahku, Mas Yoga, bandel. Dia live TikTok jam 00.15. Nantangin. "Mana pocongnya? Hoax." Kameranya ngarah ke jalan. Di live itu, 200 orang nonton dia ketawa-ketawa. Terus layarnya gelap 3 detik. Pas nyala lagi, Mas Yoga udah gak ada. Yang ada cuma HP-nya jatuh. Dan di layar ada komentar terakhir. "Makasih ya udah nemenin ronda RT 04. Sampai sekarang Mas Yoga gak ketemu. Tapi tiap malam Jumat, warga sering dengar ada 2 suara loncat. Tep, 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 tepat. Satu suara berat, satu lagi suaranya mirip Mas Yoga. Sekarang jam berapa? Kalau udah lewat jam 00.00, jangan intip jendela ya. Apalagi kalau dengar tok-tok-tok plus iuran ronda. Soalnya, katanya, pocong itu nggak pernah nagih ke rumah yang lampunya mati semua.
dia cuma mampir ke rumah yang masih nyalain lampu, plus masih scroll HP tengah malam. Kayak kamu sekarang, tidur ya, selimutan yang rapet. Dan kalau besok pagi ada tulisan kapur lunas di depan pintu, berarti kamu aman. Selamat tidur atau selamat begadang. Pilih sendiri. Mau lanjut part 2 nggak kan? Asal usul Pak RT yang jadi pocong, ceritanya lebih serem lagi. Atau mau versi yang endingnya lebih ringan, biar nggak susah tidur?